Ini ya teman-teman. Lalu kita taburin keju di atasnya untuk toppingnya. Nah, ini dia sagu keju pandan kita udah matang ya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi kita di dapurku, tentunya dapur Anjar Lombok. Di video kali ini aku akan membuat dua resep edisi kue kering. Resep yang pertama di sini ada egg roll. Itu resep yang kedua kita akan membuat kue sagu keju. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu sekarang. Terima kasih yang udah subscribe. Oke, kita lanjut aja cara membuatnya. Oke, yang pertama kita siapkan wadah yang cukup besar. Lalu kita tambahkan gula 148 gram, telur 4, satu sendok teh SP. Lalu kita kocok sampai dia mengembang ya, dengan kecepatan kecil dulu. Lalu ke kecepatan sedang dan kecepatan tinggi. Kita akan mengocok sampai dia putih mengembang, kental, berjejak ya. Nah, ini udah ngembang putih ya, seperti ini. Kelihatan jejaknya tidak kembali ya. Nah, ini artinya kita matikan mixer. Sudah seperti ini. Lalu kita tambahkan bahan kering. Tambahkan dengan bahan kering 150 gram tepung terigu protein rendah, tepung kunci biru ya. Ini tempatnya nggak cukup, kita ganti ya teman-teman. Tadi kekecilan, pindahkan aja dia ke sini. Semua wadahnya kekecilan. Pikir ini cukup, ternyata nggak cukup ya. Oke, udah seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan 2 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. 1,5 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok teh baking powder. Oke, sekarang kita aduk pakai kecepatan rendah ya. Diaduk sampai rata ya teman-teman, sampai tercampur rata. Kita rapikan pinggir-pinggirnya menggunakan spatula. Nah, ini udah, kita pakai spatula supaya lebih tercampur yang di bawahnya ya. Nah, udah seperti ini. Sekarang kita tambahkan dengan margarin cair. Di sini aku menggunakan butter ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan margarin boleh, tapi rasanya agak beda ya. Namanya ini kan kita mau buat seperti monde butter cookies itu, jadi kita menggunakan butter. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan margarin boleh ya. Kita aduk aja pakai spatula. Kita aduk pakai spatula sampai margarin cairnya tercampur rata ya. Jangan ada yang masih tersisa di bawah adonan. Gampang kan? Hanya di mixer aja sebentar. Adonannya udah jadi. Sekarang siap kita akan cetak ya. Ini adonannya aku akan bagi. Sebagian aku mau pakein wijen hitam dan sebagian yang original. Atau bisa juga nanti mau pakai coklat atau mau pakai pandan bisa ya. Tergantung
selera teman-teman aja. Ini bisa untuk ide usaha teman-teman ya, ide usaha kue kering. Nah, ini kita tambahkan dengan wijen hitam secukupnya aja. Nah, aduk. Oke, sekarang kita akan panaskan cetakannya. Kita akan cetak pakai cetakan egg roll, atau kadang orang bisa bilang kue semprong. Ini dia cetakannya seperti ini. Kita tunggu panas sebentar. Udah panas, kita oleskan margarin sedikit supaya dia tidak lengket. Kita siapkan adonan 1 sendok makan supaya adonannya pas ya, seperti ini. Buka dan kita letakkan di tengah-tengahnya ya. Lalu kita jepit. Balik. Dibolak-balik ya supaya dia tidak gosong. Ini udah mateng, sekarang kita angkat seperti ini menggunakan tusukan sate ya, diputar-putar. Nah, seperti ini. Nanti dia agak mengeras, dia akan enak, agak gosong sedikit. Ukurannya harus sama ya teman-teman, supaya hasil egg roll kita itu sama besarnya. Langsung dibalik. Udah, langsung lipat. Nah, seperti ini ya. Dan tarik tusukan lidinya ya, gampang sekali. Nah, ini dia hasilnya, bagus, ramping ya. Lanjutkan semua sampai selesai ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ada 1 toples dan ada lagi di sana ada toples satunya lagi. Dia hasilnya 2 toples seperti ini. Sekarang kita coba. Ini bismillahirrahmanirrahim. Rasanya garing. Sejak aku bisa bikin egg roll ini, aku sudah nggak pernah lagi beli egg roll di toko, karena biasanya aku selalu beli setiap hari karena ini hobiku makan egg roll. Nah, teman-teman harus coba resep ini ya, karena resep ini anti gagal kalau teman ikutin videonya dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita lanjut ke resep yang kedua. Oke teman-teman, lanjut ke resep yang kedua, yaitu sagu keju pandan. Kita beralih ruangan. Resep pertama tadi kita di dapur di dalam, sekarang ini kita dapur baking karena kita akan membuat ini dengan oven yang besar supaya sekali panggang ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk pertama kita akan sangrai dulu tepung sagunya. Kita akan sangrai dulu 300 gram tepung sagu ya teman-teman. Ini dihangatkan aja, tidak perlu sampai terlalu panas seperti itu, dengan api yang kecil saja ya. Ini gunanya supaya nanti cookies kita tidak
keras ya. Diaduk-aduk terus, jangan sampai nggak diaduk supaya nanti di bawahnya tidak gosong ya. Diaduk perlahan-perlahan saja. Nah, ini kita pegang, udah hangat seperti ini. Kita matikan aja kompornya ya. Lalu kita ayak ya. Ini teman-teman bisa untuk jadi ide usaha di bulan Ramadan ya, atau nggak perlu bulan Ramadan juga, banyak kok orang beli yang seperti ini di toples-toples seperti itu ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan kocok dengan whisk 100 gram mentega, 125 gula halus, ini gula pasir yang di blender ya teman-teman. Lalu kita kocok sampai dia lembut putih ya. Aku pakai ini tadi ya, Royal Palmia itu, Royal Palmia butter. Jadi supaya rasanya lebih mantap, kita bisa menambahkan dengan Toffico vanilla butter. Jadi rasa butternya itu nanti akan lebih kuat ya. Tambahkan setengah sendok teh aja. Tapi kalau nggak pakai nggak apa-apa juga teman-teman, bisa di skip ya. Lanjut kita aduk-aduk terus. Udah seperti ini kita bersihkan pinggir-pinggirnya. Kita aduk lagi. Lalu kita akan tambahkan dengan 1 butir telur ayam. Nah, ini aduk. Nah teman-teman, ini aroma butternya itu lebih kecium karena kita menggunakan Toffico vanilla butter. Kalau teman-teman untuk jual, ini harganya bisa lebih meningkat ya, karena aroma butternya lebih terasa walaupun dengan menggunakan mentega yang ekonomis ya. Kita tambahkan dengan susu kental manis 25 gram. Resep ini adalah resep yang aku gunakan untuk jualan kue kering ya teman-teman. Kalau ada orderan, aku menggunakan resep ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan resep ini juga untuk ide usaha ya. Karena kita namanya sagu keju pandan, jadi kita tambahkan pasta pandan secukupnya aja. Sini aku menggunakan kira-kira setengah sendok teh ya. Lalu kita tambahkan dengan tepung sagu yang udah kita sangrai tadi, pelan-pelan bertahap ya. Oke, kita udah masukkan semuanya. Sekarang kita akan aduk pakai spatula aja ya. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan keju parut. Di sini ada 50 gram, tapi kita pakaiin setengahnya aja karena nanti kita mau pakai toppingnya setengah ya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel Anjar Lombok, jangan lupa subscribe ya. Sekarang ya subscribe-nya. Terima kasih yang udah subscribe. Nah, setelah ini tercampur rata, kita akan masukkan ke plastik segitiga supaya kita gampang untuk cetak di loyang ya. Nah, ini kita akan masukkan ke plastik segitiga dulu ya. Sedikit-sedikit aja. Lalu kita akan gunting. Aku gunting segini karena nanti kita akan masukkan ke sini ya. Nah, aku menggunakan cetakan semprit seperti ini teman-teman. Semprit seperti ini ya. Ini kita masukkan ke plastik juga. Ini kita masukkan ke sini. Lalu kita potong. Nah, ini udah. Dan ini kita masukkan di sini. Lalu kita akan cetak ya.
Ini loyang aku alasi dengan baking paper. Nah, kita akan cetak sesuai selera aja, mau cetak bundar, mau cetak. Kita cetak semuanya sampai adonannya habis ya teman-teman. Bisa juga cetak mawar seperti ini. Nah, lalu kita taburin keju di atasnya untuk toppingnya ya. Ini keju kita taburin sisa yang 50 gram tadi, kita bagi dua untuk taburan dan untuk tadi untuk campuran di adonan ya. Nah, ini dia teman-teman, sagu keju kita udah selesai. Tinggal kita mau oven sekarang. Kita akan panggang di suhu yang paling kecil ya, supaya nggak cepet gosong. Ini ovennya udah kita siapkan di suhu yang paling kecil apinya. Udah ya. Oke teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini udah mateng teman-teman. Kita matikan dulu anunya, ovennya, lalu kita angkat. Nah, ini dia sagu keju pandan kita udah mateng ya. Nah, sekarang kita akan angkat dulu. Ini ya, sudah mateng. Ini hasilnya yang seperti mawar, dan ini yang tadi berbentuk bulat ya. Nah, ini dia teman-teman sagu keju kita. Satu adonan tadi menghasilkan 500 gram ya, 500 gram pas. Kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman, pasta pandannya terasa juga. Coba ya resepnya teman-teman, ini bisa untuk ide usaha. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bye, assalamualaikum.